Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali kepada saya, yaitu Syarif Faisal, dipanggil Faisal. Ya, saya adalah seorang guru kimia. Nah, kali ini kita akan membahas hukum dasar kimia 1, tapi bagian kedua. Pada bagian pertama, kita sudah membahas mengenai massa atom relatif, kemudian massa molekul relatif, dan yang ketiga adalah kelimpahan dari isotop-isotopnya. Nah, pada bagian kedua ini kita akan lebih membahas mengenai hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap yang ditemukan oleh Anthony Laurent Lavoisier dengan Proust. Ya. Nah, kita langsung saja untuk membahas mengenai hukum dasar kimia ini. Nah, di sini adalah bagian C ya. Nah, ketika melakukan percobaan di laboratorium, para ahli kimia selalu menggunakan metode ilmiah. Nah, yaitu metode yang sudah terstandarisasi. Nah, metode ilmiah itu metode apa gitu? Suatu cara yang terstruktur, yang dimana cara ini bisa diulang oleh ilmuwan lain sehingga bisa menghasilkan hasil yang sama atau yang berbeda. Nah, metode ilmiah ini juga kita sudah mempelajarinya pada semester 1, yang dimana ada suatu masalah ya. Nah, dari masalah tersebut kita mencari perumusan masalahnya apa. Nah, setelah itu kita mencari juga teori dari masalah itu seperti apa. Nah, dan bagaimana memecahkan suatu masalah tersebut dengan perkiraan dari interpretasi kita, yaitu berupa hipotesis. Nah, kemudian kita melihat variabelnya. Nah, karena metode ilmiah itu biasanya di dalam IPA itu lebih kepada perhitungan atau kuantitatif, melihat pada satu objek tertentu. Nah, maka kita harus atau beberapa objek sudah ditentukan, maka harus ada kontrolnya. Nah, kontrol maksudnya seperti di laboratorium ya, kontrolnya apa? Nah, itu dinamakan variabel kontrol. Nah, yang sebagai variabel tetapnya. Nah, kemudian yang kita ingin ukur itu apa? Nah, itu variabel terikat. Nah, variabel terikat yang akan kita ukur, ya, data yang akan kita dapatkan itu variabel terikat. Kemudian ada variabel bebas. Variabel bebas itu yang kita mainkan gitu, perubahan misalkan yang percobaan pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Nah, itu metode ilmiah. Kemudian datanya diambil. Nah, setelah itu datanya tersebut diinterpretasikan apakah sama seperti hipotesisnya atau berbeda. Nah, baru ada pembahasannya atau penjelasan secara teoritis. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah metode ilmiah. Nah, kenapa di sini dikatakan standarisasi? Artinya bisa digunakan atau bisa dilakukan pengulangan oleh ahli yang lainnya. Gitu dia. Oleh karena itu, ketika ahli kimia lainnya di sini kimia lainnya melakukan percobaan yang sama, maka akan diperoleh hasil yang sama pula. Walaupun terkadang ada yang memberikan hasil yang berbeda. Nah, itu bisa kita bahas. Nah, tapi kebanyakan adalah hasil yang sama. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil eksperimen didapat, selanjutnya para ahli kimia membuat kesimpulan yang kemudian dijadikan hukum. Nah, jadi hukum di dalam suatu penemuan, di sini hukum dasar kimia ya, itu adalah seorang ahli melihat pola dari hasil penelitiannya itu. Dia melihat pola. Nah, setelah dia melihat pola itu sepertinya sama, nah, pola itu disimpulkannya, diambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Nah, itu menjadi hukum. Jadi hukum itu adalah kesimpulan dari pola
hasil eksperimen yang terjadi, ya. Jadi hukum itu adalah kesimpulan dari pola hasil eksperimen yang terjadi. Nah, jadi dia hanya menyimpulkan dari pola yang ada secara nyata. Nah, itu beda antara hukum dengan teori. Nah, kalau teori itu menjelaskan tentang fenomena, ya, atau fenomena alam atau hasil eksperimen. Kenapa sih seperti itu? Nah, seperti kayak gitu, ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu teori. Nah, kalau misalkan hukum adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pola yang terjadi, itu dia. Tapi kesimpulan hukum itu haruslah berupa hasil penelitian eksperimen. Nah, bukan kesimpulan dari hanya melihat fenomena saja. Nah, jadi kalau hanya melihat fenomena saja, itu belum bisa kita nyatakan mengambil suatu hukum. Jadi harus diuji cobakan, harus ada hipotesisnya, itu dia. Nah, kemudian beberapa hukum dasar yang dipelajari dalam kimia adalah hukum Lavoisier. Berarti yang membuat kesimpulan ini adalah Lavoisier dari hasil eksperimennya. Nah, maksudnya adalah beberapa ilmuwan ini melakukan eksperimen, jadi tidak hanya melihat fenomena yang ada, tapi mereka melakukan suatu eksperimen. Jadi Lavoisier melakukan eksperimen, kemudian diambil kesimpulan, karena itu namanya hukum Lavoisier. Nah, begitu juga hukum Prost, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Itu dia. Hukum-hukum dasar kimia tersebut penting untuk memberikan dasar pemahaman tentang apa yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Nah, dengan hukum ini kita bisa mengetahui, misalkan hukum Lavoisier, ya, jumlah massa zat sebelum reaksi sama dengan jumlah massa zat setelah reaksi. Nah, dengan pernyataan hukum tersebut kita paham bahwa massa sebelum reaksi itu tidak berubah ketika proses terjadi dan menjadi produk. Itu tidak berubah massanya. Massa sebelum dengan massa setelah itu sama. Nah, yang berubah hanya senyawa yang terbentuk. Senyawa sebelum dengan senyawa sesudah itu berbeda, tapi massanya sama. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hukum kekekalan massa. Nah, jadi yang menemukannya adalah seorang ilmuwan Perancis namanya Antoine Laurent Lavoisier. Hidup pada 1743 dan sampai 1794. Ini abad ke-18, ya. Jadi abad ke-18 itu maksudnya 17 yang masuk ke 18. 1700 sampai 1800 itu abad ke-18 maksudnya. Nah, melakukan penelitian tentang pengaruh pemanasan logam di tempat terbuka. Nah, jadi dia sebenarnya Antoine Laurent Lavoisier ini melakukan beberapa eksperimen pada beberapa senyawa, ya, beberapa senyawa. Ada merkuri, ada fosfor juga. Nah, kemudian ada air dan oksigen. Nah, jadi dia melakukan beberapa penelitian. Nah, tetapi yang terkenal itu ada penelitiannya mengenai merkuri. Nah, nanti kita akan jelaskan, ya. Jadi Lavoisier melakukan percobaan dengan membakar raksa merkuri cair berwarna putih. Jadi merkuri itu warnanya putih. Nah, putih keperakan. Nah, jadi dia membakar dengan oksigen. Nah, membakar di dalam kimia itu adalah proses terjadinya reaksi langsung dan ada apinya, gitu, ada apinya kan, pembakaran. Nah, reaksi langsung dengan oksigen. Nah, ini di modul ini dinyatakan adalah pembakaran, tapi di buku lain, misalkan di buku Unggul Sudarmo, ya, itu dinyatakan pemanasan. Nah, jadi sebenarnya di bukunya lain, maksudnya di tempatnya lain, si Lavoisier ini mengadakan pemanasan, bukan pembakaran. Jadi merkuri dipanaskan dengan oksigen. Nah, jadi beda, ya, antara pembakaran dengan pemanasan. Kalau pembakaran itu reaksi langsung dengan oksigen dan adanya api di situ.
Sedangkan pemanasan itu artinya merkurinya dipanaskan sehingga menjadi gas. Nah, karena diberikan energi, ya, dia akan dari cair itu akan menjadi gas karena diberi energi. Nah, ketika menjadi gas, nah dia akan bereaksi dengan oksigen. Nah, proses pemanasan pembakaran ini akan lebih cepat pembakaran daripada pemanasan. Nah, tapi kita tidak membandingkan antara kedua pernyataan kedua penulis, tidak. Nah, kita ambil adalah hukum yang disimpulkan oleh Anthony Laurent Lavoisier, itu dia. Nah, kita di sini adalah pembakaran ya, sehingga menghasilkan merkuri oksida. Jadi merkuri oksida itu adalah reaksi merkuri dengan oksigen. Nah, dia akan menjadi merkuri oksida atau merkuri quartz ya. Nah, warnanya merah. Nah, sebaliknya jika merkuri oksida berwarna merah ini dipanaskan, nah jadi reaksi baliknya. Jadi menurut ini reaksi baliknya itu dipanaskan, nah diberi pemanasan, maka akan kembali dihasilkan merkuri cari. Jadi merkuri cari itu bisa terbentuk kembali. Nah, maka ini bisa disebut reaksi kesetimbangan ya, reaksi bolak-balik. Nah, reaksi kesetimbangan, jadi bisa balik lagi. Nah, dengan melakukan treatment tertentu ya, melakukan upaya tertentu. Nah, warna putih dan oksigen. Dari percobaan tersebut diketahui bahwa massa oksigen yang diperlukan pada proses pembakaran merkuri sama dengan massa oksigen yang dihasilkan pada pemanasan merkuri oksida. Jadi penekanannya adalah massa oksigen. Nah, karena oksigen itu kan berupa gas ya, yang sangat sulit untuk diukur. Nah, setelah dari reaksi ini, nah perlu diketahui bahwa eksperimen yang dilakukan oleh Anthony Laurent Lavoisier ini terjadi pada wadah tertutup, dan percobaan ini tidaklah pada saat Anthony Laurent Lavoisier ada, tapi sebelumnya percobaan ini pernah dilakukan. Cuman dilakukannya bukan pada wadah tertutup dan pengukurannya itu tidak terukur secara seperti Anthony Laurent Lavoisier ini sangat teliti itu. Nah, maksud saya seperti apa? Jadi Anthony Laurent Lavoisier ini juga termotivasi oleh ilmuwan lain. Ya, termotivasi dengan ilmuwan lain. Nah, sehingga dia ingin mencoba gitu, melakukan percobaan sendiri, tetapi dia menggunakan treatment lain. Pertama wadahnya tertutup, kemudian dia melakukan pengukuran secara teliti. Beda dengan ilmuwan sebelumnya. Siapa ilmuwan sebelumnya? Yaitu Joseph Priestley. Dia adalah ilmuwan Inggris, seorang ahli kimia, sekaligus dia juga rohaniawan Inggris ya. Nah, dia seorang ahli kimia. Dia ingin membuktikan atau memperkuat dari teori phlogiston yang dipercayainya. Nah, teori phlogiston, dan melakukan suatu percobaan menggunakan merkuri. Nah, sehingga didapatkan udara yang tidak terdapat phlogistonnya. Nah, phlogiston itu apa? Nah, phlogiston itu adalah suatu senyawa yang terdapat pada benda padat. Ketika dibakar, maka senyawa tersebut terlepas ke udara. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan massa benda tersebut berkurang, massanya setelah terjadi pembakaran. Nah, kenapa berkurang? Karena ada senyawa phlogiston yang keluar. Nah, ini yang dipercayai oleh kurang lebih 100 tahun, 1 abad, oleh para ilmuwan sebelum Anthony Laurent Lavoisier mengemukakan pendapatnya dari hasil penelitian yang sudah dia ukur secara teliti. Nah, bisa dibilang juga teori phlogiston itu bukanlah belum sesuai dengan metode ilmiah. Kenapa? Karena yang mencetuskan pertama kali dia hanya melihat fenomena, kemudian diinterpretasi, langsung dibuat teorinya. Ini
phlogiston, tapi dia tidak mencoba eksperimennya. Dan teori ini dipercayai oleh ilmuwan-ilmuwan lain, dan ilmuwan lain tuh mempercayai phlogistonnya ada dan ingin dibuktikannya eksperimennya. Nah, tetapi kekurangannya eksperimennya itu tidaklah terukur secara teliti. Nah, beda dengan Anthony Laurent Lavoisier. Dia mengukur secara teliti dan dilakukannya pada wadah tertutup. Jadi ada pengontrolnya. Jadi variabel kontrol itu sangat penting, pengontrolnya. Nah, sedangkan ilmu sebelumnya itu tidak ada pengontrolnya itu. Pengontrolnya apa tuh tidak ada. Seperti itu. Makanya Anthony Laurent Lavoisier ini dikenal dengan bapak kimia modern. Nah, jadi metode kuantitatif yang terkontrol itu bisa kita lihat dari sejarahnya Anthony Laurent Lavoisier. Itu ya. Nah, dari percobaan tersebut diketahui bahwa massa oksigen yang diperlukan pada proses pembakaran merkuri sama dengan massa oksigen yang dihasilkan pada pemanasan merkuri oksida. Jadi jumlah oksigen sama, mau dia ketika bereaksi dengan merkuri ataupun ketika oksigen tersebut terlepas dari merkuri oksida. Jadi oksigennya sama masanya. Nah, sehingga Anthony Laurent Lavoisier menyimpulkan dari percobaan ini, ya, walaupun sebenarnya ada beberapa percobaan, cuman percobaan ini yang difokuskan. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Lavoisier mengemukakan hukum. Ini kesimpulannya dari hasil eksperimennya, yang dinamakan hukum kekekalan massa. Nah, atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat-zat sesudah reaksi. Jadi massa sebelum reaksi itu akan sama dengan massa setelah reaksi, tidak ada perubahan. Cuman yang berubah adalah senyawa sebelum reaksi berbeda dengan senyawa setelah reaksi. Tapi kalau untuk mengukur massa itu sama. Nah, untuk memahaminya kita akan langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini ada sebanyak 21 gram besi direaksikan dengan belerang sehingga menghasilkan 33 gram besi belerang. Nah, tentukan massa belerang yang bereaksi. Nah, pada soal ini kita harus mengetahui dulu senyawa sebelum reaksi itu apa di sini. Nah, dan senyawa yang setelah reaksi itu apa? Nah, dengan mengetahui senyawa sebelum reaksi dan senyawa setelah reaksi, kita akan bisa mengetahui massa dari salah satu unsur. Ya, kita akan bisa mengetahui massa dari salah satu unsur. Nah, di sini dinyatakan 21 gram besi direaksikan dengan belerang. Nah, kalau kata-kata direaksikan itu artinya sebelum reaksi ya. Nah, sebelum reaksi. Kemudian menghasilkan. Kalau menghasilkan produk berarti setelah reaksi. Artinya besi dan belerang ini berada di sebelum reaksi, sedangkan untuk besi belerang yang merupakan setelah dia berikatan ya, ini sebelum berikatan, besi dan belerang sebelum berikatan, sebelum reaksi. Nah, besi belerang ini setelah berikatan. Ini adalah setelah reaksi. Artinya adalah senyawa hasil reaksi antara besi dan belerang menjadi besi belerang. Nah, kita bisa tulis ya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Nah, ini ada senyawa besi ya, besi direaksikan dengan belerang. Nah, ini sebelum reaksi menghasilkan, ini tanda panah, ini proses saat ini menghasilkan besi belerang, suatu senyawa baru.
tapi kita penekanannya adalah menghitung berapa massa dari salah satu unsur. Nah, diketahui bahwa besinya itu massanya adalah 21 gram ya, 21 gram. Nah, belerang itu tidak diketahui massanya. Kemudian besi belerang itu massanya adalah 33 gram. Nah, kita menggunakan hukum yang ditemukan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Hukumnya adalah massa sebelum reaksi jumlah zat massa sebelum reaksi ya. Atau kita singkat saja, massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Nah, massa sebelum reaksinya 21 gram kan, 21 gram plus massa belerang yang tidak diketahui, kita anggap X ya, kan tidak diketahui, sama dengan massa setelah reaksi. Setelah reaksinya adalah 33 gram. Nah, yang kita cari adalah berapa massa X-nya. Nah, untuk seperti ini, nah kita pindah ruaskan. Kita pindahkan 21 gram jadi positif jadi negatif, jadi 33 dikurang 21 X sama dengan jadinya adalah 12 gram ya. Nah, artinya massa belerangnya itu adalah 12 gram. Nah, ini menggunakan hukum Anthony Laurent Lavoisier. Nah, kita lihat pembahasannya di sini. Nah, sama kan, 21 gram. Nah, tidak diketahui 33 gram, kemudian dikurangi menjadi 12 gram. Oke, nah ini itu contoh soal ke-6. Sekarang contoh soal ke-7 ya. Pembakaran 6 gram karbon memerlukan 16 gram oksigen. Tentukan massa gas karbon dioksida yang terbentuk. Nah, sama, kita harus menentukan dulu senyawa sebelum reaksinya mana gitu, dan senyawa setelah reaksinya mana. Nah, untuk kasus ini senyawa sebelum reaksinya adalah karbon ya, karbon. Nah, di sini tidak menggunakan kalimat reaksi, tapi kalimat memerlukan. Nah, ini jadi hampir sama gitu, memerlukan. Nah, yang memerlukan itu kan berarti kan sebelum reaksi ya. Nah, jadi karbon bereaksi dengan oksigen walaupun kalimatnya memerlukan. Nah, tentukan massa gas karbon dioksida yang terbentuk. Nah, terbentuk ini menjadikan kalimat terbentuk ini artinya karbon dioksida itu adalah setelah reaksi ya. Nah, terbentuknya artinya setelah reaksi. Kita langsung lihat pembahasannya saja. Nah, yang penting kita sudah tahu bahwa karbon dan oksigen yang sebelum reaksi, sedangkan karbon dioksida adalah setelah reaksi. Dari kalimat yang mana memerlukan itu sebelum ya. Nah, terbentuk itu artinya sesudah. Nah, kan massa karbon plus massa oksigen, massa karbon dioksida 6 gram 16 gram. Nah, kemudian kita menggunakan hukum Anthony Laurent Lavoisier, yaitu massa sebelum reaksi 6 gram dan 16 gram. Nah, itu sama dengan massa setelah reaksi. Artinya penjumlahan dari karbon dan oksigen itu akan menjadi massa dari karbon dioksida. Nah, jawabannya adalah 22 gram ya, karena 6 ditambah 16. Soal 8. Sebanyak 32 gram belerang dibakar sehingga menghasilkan 80 gram belerang trioksida. Tentukan massa gas oksigen diperlukan. Sama juga, kita harus menentukan mana sebelum mana sesudah. Belerang dibakar ya. Nah, ini kalimat dibakar. Tadi ada kalimat direaksikan, memerlukan. Nah, ini dibakar ya. Nah, kalimat dibakar itu artinya proses. Nah, berarti proses itu sebelum reaksi juga kan. Kita harus tahu bahwa sebelum reaksinya apa. Nah, dibakar itu artinya bereaksi dengan oksigen. Jadi kalau di dalam pertanyaan ada kalimat dibakar, itu artinya dia sedang bereaksi dengan oksigen ya, sedang bereaksi dengan oksigen. Artinya belerang itu bereaksi dengan oksigen. Nah, menghasilkan produk apa? Produknya adalah belerang trioksida. Yang kita cari adalah berapa massa oksigennya dari hukum Anthony Laurent Lavoisier atau hukum kekekalan massa.
Nah, jadi belerang direaksikan dengan oksigen karena ada kalau dibakar ya. Dibakar itu artinya bereaksi dengan oksigen. Nah, hasilnya adalah belerang trioksida. Nah, hasilnya adalah belerang trioksida. Nah, massa belerangnya 32 gram, oksigennya tidak diketahui, massa belerang trioksidanya 80 gram. Nah, jadi tinggal dikurangkan. Nah, sehingga menggunakan hukum Anthony Lavoisier, massa sebelum reaksi 32 gram, oksigennya ini akan kita cari, massa setelahnya 80 gram. Nah, tinggal kita kurangin. Nah, jadi hasilnya adalah 48 gram. Oke, contoh yang ke-9 ya. Sebanyak 14 gram gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan amoniak. Nah, kalau ini jelas ya direaksikan. Artinya sebelum reaksinya adalah nitrogen dan hidrogen. Nah, nitrogen dan hidrogen. Nah, ini adalah sebelum reaksi, hasilnya adalah amoniak. Nah, yang dicari adalah hidrogennya karena itu yang tidak diketahui. 14 gram X-nya, jadi ini yang dicari 17. Nah, jadi 17 dikurangi 14. Nah, hasilnya adalah hidrogennya adalah 3 gram. Nah, itu. Sekarang kita akan lanjut ke hukum Prost ya. Hukum Prost. Nah, jadi pada tahun 1799, ini juga abad ke-18 ya, seorang ilmuwan Perancis namanya Joseph Louis Prost melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Nah, jadi diingat bahwa Joseph Louis Prost ini merupakan ilmuwan setelah Lavoisier mengadakan suatu. Nah, setelah Lavoisier melakukan atau mengeluarkan hukumnya, setelah Lavoisier itu meneliti dan mengeluarkan hukumnya. Nah, setelah itu ilmuwan-ilmuwan lain pada termotivasi dari hasil atau hukum yang ditemukan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Makanya Anthony Laurent Lavoisier itu dipanggil atau dikenal dengan Bapak Kimia Modern ya. Bapak Kimia Modern itu adalah Anthony Laurent Lavoisier. Nah, jadi Prost ini termotivasi juga oleh Anthony Laurent Lavoisier sehingga dia melakukan suatu percobaan. Nah, kalau untuk Laurent Lavoisier kan melihat massa, ini juga melihat massa, cuman dia melihat perbandingan. Kalau tadi Lavoisier itu melihat atau berdasarkan termotivasi juga oleh Joseph Priestley mengenai percobaan dilakukan Joseph Priestley ini cuman pada wadah tertutup dan perhitungan yang teliti ya. Nah, jadi ada perbedaan, cuman sama-sama massa yang diukur itu sama-sama massa. Nah, tapi akan menghasilkan dua hukum berbeda. Nah, pada Prost ini dia membandingkan massa unsur-unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Nah, jadi pada suatu senyawa misalkan H2O. Nah, H2O itu kan terdiri dari hidrogen dan oksigen, terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Nah, jadi si Prost ini melihat perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam membentuk air ini berapa perbandingannya. Nah, dan pola ini dia lakukan juga pada eksperimen yang lainnya, pada unsur dan senyawa lainnya, sehingga dia menyimpulkan dalam suatu hukum, yaitu hukum perbandingan tetap. Nah, berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa setiap senyawa ya, berarti dia melakukan beberapa percobaan pada senyawa yang berbeda. Setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Jadi H2O itu tersusun dari hidrogen dan oksigen, komposisinya tetap, tertentu dan tetap. Nah, kemudian misalkan CO2 itu terdiri dari karbon dan oksigen, komposisinya tuh tertentu dan tetap juga. Nah, itu dia. Penelitian Prost ini selanjutnya menghasilkan hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, itu adalah hukum yang
hukum adalah kesimpulan dari hasil eksperimen Prost. Polanya ini maka jadi hukum Prost. Jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, untuk lebih memahaminya kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal, misalkan sebanyak 12 gram karbon dibakar dengan 32 gram oksigen sehingga menghasilkan senyawa karbon dioksida. Nah, ini ada kalimat dibakar. Kalau dibakar berarti dengan bereaksi dengan oksigen. Nah, kata oksigennya sudah tersurat ya. Nah, tapi tetap kalimat dibakar itu oksigen. Nah, ini udah jelas nih. Oksigennya ada. Nah, 12 gram karbon dibakar atau direaksikan dengan 32 gram oksigen menghasilkan karbon dioksida. Nah, tentukan AA massa karbon dioksida yang terbentuk ya. Nah, yang B perbandingan massa unsur karbon dan oksigen. Nah, pada soal ini akan kita gunakan dua hukum. Pertama, hukum kekekalan massa. Yang kedua adalah hukum Prost. Nah, hukum kekekalan massa itu untuk menjawab soal yang A. Karena yang dicari adalah massa karbon dioksida yang terbentuk. Nah, jadi menggunakan dua hukum. A-nya itu hukum kekekalan massa, B-nya itu hukum Prost. Nah, kenapa A itu hukum kekekalan massa? Nah, dikarenakan yang dicari itu adalah massa karbon dioksida yang terbentuk. Itu bisa kita cari kalau kita menggunakan hukum kekekalan massa ya. Karena massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Massa sebelum reaksi diketahui, massa setelah reaksi tidak diketahui. Nah, tinggal kita mengetahui massa sebelum reaksi, maka itu adalah massa setelah reaksi. Nah, kita lihat di sini senyawa sebelum reaksi adalah karbon dan oksigen, direaksikan menjadi karbon dioksida. Nah, tinggal kita tambahkan 12 gram dengan 32 gram itu menjadi 44 gram. Jadi 44 gram itu adalah massa karbon dioksida. Nah, bisa kita lihat di sini dia 44 gram ya. Nah, tapi untuk menjawab soal kedua ini harus menggunakan hukum Prost atau hukum perbandingan tetap. Karena yang ditanya adalah perbandingan. Nah, perbandingan karbon dan oksigen itu berapa masanya? Nah, jadi perbandingan 12 dengan 32. Nah, ini ada 12 gram, ada 32 gram. Perbandingan artinya kita melihat berapa angka terkecil bulat terkecil, angka bulat terkecil antara karbon dan oksigen. Nah, kita bandingkan 12 32. Nah, hasilnya adalah 3:8. Jadi, perbandingan tetap ketika karbon itu bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida, perbandingan karbon dan oksigen adalah 3:8. Ini dia. Oke, soal ke-11 ya. Senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen. Nah, ini sama ya, karbon dan oksigen juga. Nah, menghasilkan karbon dioksida dengan perbandingan massa karbon oksida adalah 3:8. Nah, ini perbandingannya sudah diketahui. Jika unsur karbon yang bereaksi sebanyak 1,5 gram, nah, unsur karbonnya 1,5 gram. Jadi, nah, apa yang dicarinya? Maka tentukan massa oksigen yang diperlukan serta massa karbon dioksida yang terbentuk. Nah, jadi perbandingan 3:8. Nah, cuman yang tersedia karbonnya 1,5 gram. Nah, karena tersedia karbonnya 1,5 gram, oksigennya berapa yang diperlukan nih? Nah, oksigen berapa diperlukan? Kemudian karbon dioksidanya berapa yang dihasilkan. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan dua cara ya. Cuman kalau cara yang di modul ini menggunakan satu cara. Nah, bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan hukum Prost, yaitu kita mencari dulu massa oksigen dari perbandingan 3:8 dan massa karbon yang ada 1,5 gram. Kita cari dulu, kemudian menggunakan hukum Lavoisier. Nah, tinggal kita tambahkan massa karbon dengan massa oksigen dan itu menjadi massa karbon dioksida. Tapi di modul ini dia hanya menggunakan hukum Prost. Nah, jadi dibandingkan semuanya
3:8 dan 11. Ini 11 dapat dari mana? Dari penjumlahan perbandingan dari massa karbon dan oksigen. Nah, jadi dia menggunakan perbandingan, menggunakan hukum Lavoisier untuk mencari perbandingan karbon, oksigen, dan karbon dioksida. Yang 3:8:11. Jadi ini juga menggunakan hukum Lavoisier untuk mencari perbandingan. Nah, jadi karbon dioksida ada 11, penjumlahan dari 3:8. Ini 1,5 gram kan. Nah, untuk mencari massa oksigen itu tinggal 1,5 dikali 8 dibagi 3. Ya, 1,5 dikali 8 dibagi 3. Berapa 1,5 dikali 8 dibagi 3? Nah, 1,5 kali 8 itu kan 12 ya, 12. Nah, 12 dibagi 3, 12 bagi 3 berapa? 4. Nah, berarti massa oksigennya 4. Nah, coba lihat, betul kan? 4 kan? Nah, sama untuk mencari karbon dioksida juga tinggal 1,5 dikali 11 bagi 3, atau 1,5 ditambah dari massa oksigen yang didapat. Lebih gampang lagi kan? Nah, jadi bisa dua cara. Bisa perkalian 1,5 dikali 11 bagi 3, bisa juga 1,5 ditambah massa oksigen yang didapat. Hasilnya tetap 5,5 gram. Ya, coba 4 tambah 1,5, 5,5 gram kan? Nah, jadi kalau cara yang 1,5 dikali 11 bagi 3 itu ada cara Proust ya. Nah, kalau 1,5 ditambah massa oksigen itu menggunakan cara Lavoisier. Nah, hasilnya sama, tetap 5,5 gram. Dan ini menegaskan dari teori atau hukum yang ditemukan oleh Proust. Itu dia. Nah, ini adalah cara tercepatnya ya, atau solusi Kuipernya. Nah, jadi massa karbon itu 1,5. Nah, unsur karbonnya itu kan perbandingan 3, jadi 0,5 ya. Nah, artinya massa unsur karbon yang tersedia adalah 0,5 dari perbandingannya. Dengan demikian, massa unsur dan senyawa yang lain juga 0,5 dari perbandingannya. Jadi sama, perbandingannya 0,5. Tinggal dikalikan saja, 0,5 kali 8, 4 gram. 0,5 kali 11 itu 5,5 gram. Jadi cara tercepatnya 1,5 dibagi 3 perbandingan karbon 0,5. Nah, 0,5 tinggal dikalikan dengan massa oksigen. Nah, dengan karbon dioksida, maka didapat massa oksigen yang sebenarnya dan karbon dioksida sebenarnya. Nah, contoh soal yang ke-12. Nah, ini juga karbon dioksida ya. Senyawa karbon dioksida terbentuk dari penggabungan unsur karbon dan unsur oksigen. Nah, perbandingan 3:8 ya. Kita tadi sudah bahas ya, soal ke-11 juga sama ya, 3:8. Jika senyawa karbon dioksida yang terbentuk sebanyak 66 gram, tentukan massa masing-masing unsur yang diperlukan. Jadi yang diketahui adalah karbon dioksida, massa karbon dioksida. Nah, bagaimana mencari massa karbon dan oksigen? Nah, gampang, kita menggunakan cara yang contoh soal ke-11. Nah, menggunakan perbandingan karbon, oksigen, dan karbon dioksida, yaitu 3:8:11. Nah, untuk mencari massa karbon, nah tinggal 66 dikali 3 bagi 11, atau 66 bagi 11 dulu baru dikali 3. Nah, 66 bagi 11 itu 6 kali 3 18, berarti karbonnya adalah 18. Nah, untuk oksigen juga sama, 66 bagi 11 berapa? 6 kali 8 48 gram, jadi 18 dan 48 gram. 18 tambah 48 gram itu 66 gram, berarti terbukti betul ya jawabannya. Kita lihat bahasanya. Nah, 18 gram kan, ini dibagi 11 kan. Nah, 48 gram, jadi masanya 18 gram dan 48 gram. Nah, ini solusinya, ini sama tadi dengan cara yang Bapak sebutkan, dibagi dulu dengan 11, nah kemudian baru dikali. Itu dia cara cepatnya. Nah, oke, contoh soal nomor 13. Sebanyak 3,2 gram unsur belerang. Nah, ini unsurnya berbeda ya, dibakar, berarti dengan oksigen ya, belerang dengan oksigen dibakar sehingga menghasilkan senyawa belerang trioksida. Tentukan massa belerang trioksida yang terbentuk. Nah, berarti ini menggunakan hukum Lavoisier. Ya udah, tinggal ditambahin, 3,2 ditambah 4,8 berapa? 8 gram kan?
Nah, tentukan perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya. Ya udah 3,2 dibanding 4,8 atau 32 dibanding 48. Itu dia. Jadi A yang pertama hukum Lavoisier yang digunakan, hasilnya 8 gram. Nah, yang kedua ada hukum Proust. Nah, 3,2 banding 4,8 itu 2 banding 3 ya. Nah, oh enggak, ini penyusunnya, berarti enggak hanya belerang dengan oksigennya, tapi belerang teroksida, jadi ketiganya dibandingin. Nah, ini 2 banding 3 banding 5. Nah, ini ya perbandingannya. Nah, soal 14. Senyawa belerang teroksida dibentuk dari unsur belerang dan unsur oksigen dengan perbandingan massa masing-masing 2 banding 3. Jika direaksikan 6 gram belerang dan 10 gram oksigen, maka tentukan, nah ini sama juga, kita harus mengetahui massa sebelum reaksinya mana, yaitu belerang dan oksigen kan. Nah, sama soal di atas juga belerang oksigen menjadi belerang teroksida. Cuman di sini sudah diberitahu perbandingan belerang dan oksigennya 2 banding 3. Nah, jika direaksikan 6 gram belerang dan 10 gram oksigen, maka tentukan. Nah, pertanyaan ini yang A, unsur yang habis bereaksi, massa unsur yang tersisa, massa belerang trioksida yang terbentuk. Nah, jadi pada soal ini terdapat pertanyaan yang harus menggunakan reaksi pembatas. Nah, walaupun kita belum pelajari, nah ini Bapak akan ajarkan. Nah, jadi harus menggunakan reaksi pembatas karena ada unsur yang habis bereaksi, ada yang masih sisa. Nah, jadi harus ada namanya reaksi pembatas. Jadi kita harus mengetahui unsur yang habis bereaksi itu yang mana, dan itu menjadi reaksi pembatasnya. Itu dia. Oke, nah kita akan tulis ya. Ini soalnya agak sulit. Nah, karena teorinya Bapak belum sampaikan ya. Cuman kita langsung saja menyampaikan teorinya di sini. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, kita tulis dulu yang bereaksinya itu belerang, kemudian oksigen, yang betul nggak? Nah, kemudian menjadi belerang trioksida. Nah, ini massa sebelum belerang oksigen, belerang trioksida adalah senyawa setelah reaksi. Nah, karena ini pertanyaan ABC itu akan ada senyawa yang habis dan tersisa, maka kita akan tulis proses pembatas ya. Awalannya gimana? Nah, proses reaksinya seperti apa ya? Proses reaksi seperti apa? Kemudian hasil akhir. Nah, ini adalah reaksi pembatas. Nah, awalnya gimana? Yaitu sebelum reaksi ya. Sebelum reaksinya itu ada 6 gram belerang dan 10 gram oksigen ya. 6 gram belerang dengan 10 gram oksigen. Nah,
Kemudian bagaimana kita bisa ke prosesnya dengan melihat perbandingan hukum Proust antara belerang dengan oksigen. Perbandingannya adalah 2:3 ya. 2:3. Nah, cara menggunakan gimana perbandingan ini? Dengan cara permisalan ya, permisalan meniadakan salah satu unsur, tapi unsur yang lain ada. Misalkan gini, kita tahu belerang ada 6 gram, oksigennya ada 10 gram. Nah, seolah-olah pertama oksigennya itu anggap saja tidak ada ya, anggap saja tidak ada, hanya belerang saja. Nah, berarti kita harus mencari oksigennya dari perbandingan ini ya. Kemudian kita coba 6/2 berapa? 3. 6/2 3. 3 kali 3 9. Nah, berarti 9 gram ini menjadi punyanya oksigen. 9 gram ini menjadi punyanya oksigen pada bagian prosesnya, bukan awalnya ya. 9 gram. Nah, di sini oksigennya 10 gram. Nah, karena kita menggunakan belerang untuk mencari oksigen, artinya belerang itu di dalam proses juga harus 6 gram. Nah, kalau seperti ini, hasil akhirnya apa? Belerangnya habis beraksi. Nah, oksigennya masih ada sisa 1 gram. Nah, masih ada sisa 1 gram. Nah, artinya dengan cara seperti ini kita bisa menjawab soal yang A. Unsur yang habis apa? Belerang. Unsur yang tersisa adalah oksigen. Nah, bisa sekaligus kan? Nah, kemudian yang C, massa belerang trioksida yang terbentuk. Nah, untuk massa belerang trioksida yang terbentuk itu kita menggunakan massa proses ya, bukan massa awal, tapi massa proses. Nah, jadi kita menggunakan saja hukum Anthony-Laurent-Lavoisier. 6 tambah 9 berapa? Menjadi 15 gram. Nah, artinya massa belerang trioksida yang terbentuk adalah 15 gram. Nah, oke, seperti itu ya cara menjawabnya. Nah, kita lihat jawaban dari modulnya. Nah, perbandingan kan. Nah, di sini 3 gram. Nah, massa oksigennya. Nah, ini cara yang berbeda ya. Nah, dia membandingkan massa, kemudian dibandingkan dengan perbandingan hukum Proust. Nah, kemudian dia menyatakan yang akan habis itu adalah yang angka hasil perbandingan paling kecil. Nah, berarti belerang. Nah, jadi menggunakan cara berbeda, cuman sama, yaitu yang habis adalah belerang, itu dia. Nah, dan tersisa adalah oksigen. Nah, untuk mencari nah, ini kan untuk mencari belerang trioksida. Nah, massa oksigen tersisa 1 gram sama kan? Nah, trioksida perbandingannya menggunakan perbandingan 3:5 itu. Jadi menggunakan Proust, tidak Lavoisier. Nah, tapi jawabannya sama, yaitu 15 gram. Nah, itu dia untuk yang contoh soal yang ini. Oke, selesai ya. Nah, oke, untuk hukum dasar kimia 1 bagian kedua sudah selesai. Nah, semoga video ini bermanfaat. Nah, nanti kita akan lanjut ke hukum dasar kimia kedua, yaitu masuknya ke hukum perbandingan berganda, yaitu Dalton dengan hukum Gay-Lussac. Nah, mengenai volume. Nah, itu saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.